perkenalkan, nama saya Agla Putri Nabila dari SMAN 51 Jakarta. Dan di sini saya bersama salah satu guru BK dari SMAN 51 Jakarta. Ibu boleh diperkenalkan? Oke, terima kasih. Iya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dina Bisri Saputri SPD. Saya selaku guru bimbingan dan konseling di sekolah SMA Negeri 51 Jakarta. Oke. Oke, salam kenal Ibu. Oke Ibu, Agla mohon izin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira program penguatan karakter apa saja yang telah dilaksanakan di sekolah ini? Apakah ini bisa diikuti oleh pelajar penggerak seperti Mila? Oke, terima kasih. Saya jawab ya, Mila. Program pengembangan karakter di sekolah ini sudah berjalan karena memang dari hal-hal yang kecil ya, seperti 5S, Iya betul. senyum, salam, sapa, santun, Iya. gitu ya, yang biasa kita lihat di pagi hari. Semua siswa datang di pintu gerbang disambut oleh beberapa guru, dan kemudian mereka berjabat tangan ya, Iya. mempersiapkan untuk kegiatan belajar mengajar. Itu salah satu karakter yang mungkin sudah diterapkan di sekolah kami. Betul banget. Iya, memang dari hal yang kecil dulu ya. Iya, dari kecil Karakter dulu. itu memang sebetulnya kalau dibiasakan dari dini, maksudnya dari usia dini pasti akan membawa terus ketika ya kita bertemu sama orang pasti kita menyapa ya, kemudian santun, kemudian bersalaman, setelah itu mungkin sopan Iya, kalau betul. kita ada tamu. Terima kasih Bu. Iya. Melanjutkan untuk Boleh, pertanyaan kedua. silakan. Oke, untuk pertanyaan kedua, kan pasti di lingkungan sekolah ini yang ramai banget anak-anaknya pasti beragam kan ya Bu. Ada yang mungkin iseng, ada yang mungkin dia pendiam. Nah, kira-kira Bu, seandainya nanti takut ada terjadi suatu kekerasan, kira-kira gimana pencegahannya? Terus kalau nantinya ada kekerasan, itu penanganan kekerasannya itu perlindungan itu kayak gimana Bu? Oke. Biasanya kalau misalkan ada anak atau ada siswa yang mengalami katakanlah bullying ya, Iya. seperti itu, biasanya kita kerjasama dengan pihak kesiswaan. Kesiswaan dalam hal ini juga wali kelas ya, kemudian sama guru BK-nya. Jadi kita lihat bullyingnya sejauh mana. Nah, ketika nanti sudah dikoordinasikan dengan tiga stakeholder ini, pastinya kan ada konsekuensi yang Iya, harus betul. dia diterima gitu oleh anak tersebut, karena kan biar bagaimanapun sekolah ini punya tata tertib gitu kan. Nah, setelah itu biasanya nanti kita berikan sanksi yang sifatnya mendidik gitu, supaya anak ini tidak mengulangi kejadian itu lagi. Nah, karena memang di kesiswaan sendiri memiliki peraturan kalau misalkan perjanjian pertama dilanggar, pasti kan perjanjian kedua dilakukan Iya. lagi ya, otomatis pastinya ya resikonya yang dipulangkan ke orang tua gitu. Berarti kan anak ini tidak mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Oke, kan tadi Bu Dina udah ngejelasin nih teman-teman kalau perlindungan itu penanganan bagaimana aja. Sekarang apalagi di zaman teknologi yang udah menyebar luas ini dan banyak teman-teman yang pastinya pakai handphone kan. Iya. Apa. Menurut Bu Dina gimana penanganannya untuk penanganan sama pencegahan ketika ada salah satu murid yang mungkin hampir terjerumus ke judi online atau mungkin sudah terjerumus itu. Iya. Ya seperti yang tadi saya katakan, kita tetap berkoordinasi dengan kesiswaan. Kalau memang ternyata itu sudah memang kasusnya yang judi online kan berarti kasus berat ya. Iya. Itu kita bisa berikan seperti kita bisa mendatangkan narasumber gitu yang dari BNN, benar-benar Badan Narkotika Nasional, yang memberikan informasi ke anak-anak supaya ternyata dampak dari judi online itu akan melanggar pasal-pasal yang ada di dalam aturan itu. Pasti kan BNN juga punya pasal ya yang kalau Iya, misalkan betul. apalagi Badan Narkotika Nasional gitu, dia juga kan pasti punya
punya kisah nyata yang memang benar-benar disampaikan ke anak, dan anak kan biasanya ada sebab ada akibat ya. Kalau Iya, misalkan betul. sudah dilakukan pasti kan ada sanksi berupa hukum yang memang harus dia apa ya namanya, Dia bertanggung terima, jawab. karena dia bertanggung jawab sendiri dengan melakukan perbuatannya. Oke, tadi kita udah denger nih semua penjelasan dari Bu Dina. Kan Bu Dina nih udah lama juga di sini ya, udah lihat berbagai macam karakter siswa yang di sini. Menurut Ibu nih, suka duka Ibu sebagai guru untuk mencerdaskan siswa itu apa sih Bu? Suka dukanya? Boleh dong Bilang misalnya. sukanya sebetulnya memang kembali lagi ke kitanya ya. Kalau kita memang ada apa ya, ada apa naluri atau ada apa ya namanya, memiliki kejiwaan untuk kayak membantu, menolong, empati gitu kan, pasti balik lagi ke diri sendiri. Kalau memang merasa anak ini harus kita tangani, berarti kan kita juga harus apa namanya, konsekuen dengan apa yang sudah kita kalau dibilang sukanya ya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh beberapa siswa. Dalam hal ini kan lebih plong gitu ya, tapi kalau misalkan dukanya kadang ya seperti itu ya, bisa dikatakan anak sekarang kan merubah karakter anak yang biasanya sudah terdisiplin, step-stepnya itu enak gitu loh. Ketika di sekolah kan bawa dari rumah, kalau sudah teratur ketika di sekolah dia juga akan enak gitu loh gitu. Nah kalau misalkan di rumahnya tidak teratur, terus ketika di sekolahnya dia makin ibaratnya di sekolah ada peraturan, jadi kayak begini ya nggak boleh gitu, jadi kok kayak banyak banget peraturan di sekolah ini, sementara di rumah gue bebas-bebas aja, nggak bisa yang nah di situ kadang ya. Jadi Gitu. tantangan Nah ya. betul sekali. Karena sekarang berubah karakternya tuh PR banget ya, PR banget yang benar-benar yang karakter kan ada tanggung jawab, ada jujur, ada disiplin. Nah itu salah satu kelebihan dari Gurmer itu begitu, merubah karakter sikap anak menjadi yang lebih baik. Oke, setelah suka duka pastinya Ibu punya harapan dong untuk Iya. kita semua. Boleh Pastinya. dong dikasih tahu harapannya. Ya harapannya ya untuk siswa-siswiku yang sekarang sudah mulai Gurmer ya, tiga jenjang ini udah mulai Gurmer ya, kita harus saling kerjasama ya, kerjasama dalam artian ya, kalau memang mau sikapnya baik, dalam artian ya harus mau dibina sama gurunya. Kalau misalkan ada dari hal seperti yang tadi saya bilang ya, misalkan sama aja sama gurunya, kalau merasa itu bukan guru gue ya udah nggak gue salahin gitu kan, nggak seperti itu. Seharusnya kan walaupun dia nggak diajar sama guru itu, dia tetap hormat santun. Betul banget tuh, teman-teman. Gitu. Jadi walaupun guru-guru itu pun bukan guru yang ngajar kita atau guru yang jadi walas kita, kita harus tetap salam, pokoknya Iya, harus santun 5S sama guru itu. 5S, jangan lupa 5S. Iya. Harapannya Bu ini udah keren banget. Pokoknya kita sebagai generasi muda harus benar-benar ya itu, balik lagi kita harus punya sopan yang tinggi, terus juga pokoknya di era-era kayak gini tuh itu harus dikuatkan banget. Betul sekali. Kalau dibilang IQ itu nggak terlalu menjamin ya, Tuh. justru IQ. IQ, oke. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Terima kasih